Disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadithul bitaqah, hadis yang isinya adalah tentang kisah bitaqah, sebuah kartu. Didatangkan seorang hamba yang dia memiliki dosa banyak. Kelak di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang memiliki dosa yang sangat banyak. Di depannya ada 99 kitab besar. Berapa? 99 kitab besar. Dan setiap kitab luasnya sejauh mata memandang. Setiap kitab luasnya sejauh mata memandang. Isinya apa? Isinya adalah catatan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki tersebut memiliki dosa yang banyak di dunia dan tidak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, atau tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan dosanya dan juga maksiatnya sedemikian banyaknya, 99 kitab besar ada di depannya, dan isinya adalah tentang maksiat dan dosa yang dia lakukan di dunia. Kemudian ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apakah engkau memiliki kebaikan? Maka laki-laki ini mengingat-ingat dan mengatakan, saya tidak punya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidak, bahkan engkau memiliki kebaikan. Allah SWT la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi meskipun sedikit apapun. Kalau dia atau laki-laki tersebut memiliki kebaikan, pasti akan ditampakkan dan akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun laki-laki tersebut tidak mengingatnya. Allah mengatakan, bahkan engkau wahai fulan punya kebaikan. Kemudian didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Sebuah kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Maka laki-laki ini mengatakan, apa yang dilakukan oleh kartu sekecil ini dibandingkan dengan 99 kitab besar yang isinya adalah dosa? Apa perbandingan antara kartu dengan 99 kitab besar? Maka kemudian ditimbanglah kartu tersebut. Diletakkan 99 kitab di dalam satu daun timbangan, dan diletakkan kartu yang isinya bertuliskan la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain. Maka beratlah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, kemudian melesatlah 99 kitab yang ada di daun timbangan yang lain. Melesat, yang menunjukkan tentang begitu beratnya bitaqah atau kartu yang isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid ini adalah timbangan yang paling besar, yang paling berat di hari kiamat. Dan dari sini kita mengetahui rahasia kenapa para nabi dan juga para rasul mereka mendahulukan dakwah tauhid sebelum dakwah-dakwah yang lain. Karena mereka tahu tentang utamanya, dan bahwasanya seseorang dengan dia bertauhid kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang beratnya timbangan di hari kiamat. Bahkan seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki dosa, tapi kalau dia memiliki tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dengan tauhid tersebut. Di antaranya adalah beratnya timbangan di hari kiamat. Para nabi dan juga para rasul di dalam dakwahnya mendahulukan tauhid dan juga akidah sebelum yang lain. Dan inilah yang harusnya menjadi amanat bagi para asatidzah, para kiai, para ustadz, ya para muallim, untuk mengajarkan umat tentang masalah tauhid dan juga tentang masalah akidah yang benar, meniru para nabi dan rasul di dalam dakwahnya. Allah mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku, dan aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Artinya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah dia berdakwah sesuai dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengutamakan akidah dan juga tauhid sebelum perkara yang lain. Jangan kita menyibukkan umat dengan masalah politik, dengan berita-berita, dengan makar-makar musuh dan lain-lain, atau menyibukkan umat dengan fadailul a'mal dan tidak mengajarkan mereka kepada akidah.
Mereka mengatakan kalau diajarkan tentang masalah akidah dan juga tauhid, nanti mereka lari. Kalau diajarkan tentang masalah akidah dan tauhid, mereka akan berpecah belah, sehingga mereka menyepelekan tentang masalah akidah, bahkan mengorbankan akidah terkadang. Karena ingin mendapatkan suara yang banyak, dikorbankan akidah, dirangkul agama ini, dirangkul agama itu, dan tidak peduli dia menggunakan cara yang tidak dibenarkan di dalam agama dengan tujuan untuk menang di dalam politik. Ini namanya mengorbankan akidah dan mengorbankan tauhid. Atau dia mengutamakan tentang masalah baiat, masalah imamah, yang digembur-gemburkan masalah khilafah. Yang penting manusia bersatu, gak peduli apakah tauhidnya benar, akidahnya benar. Ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kalau dia adalah seorang dai, seorang muallim, seorang alim, maka adalah dia mengetahui apa yang utama yang harus dia sampaikan. Sebagaimana seorang dokter yang cerdik dan dokter yang cerdas, apabila dia menemukan kasus di depannya ada seorang korban yang dia memiliki beberapa luka, maka dia harus bisa mengutamakan mana yang harus disembuhkan terlebih dahulu dan mana yang bisa diakhirkan. Apabila di sana dia misalnya kesulitan di dalam nafas dan di sana ada luka di tangannya atau ada patah tulang di kakinya, maka dia sebagai seorang dokter yang cerdas dan berpengalaman harus mendahulukan mana yang fatal akibatnya. Nafasnya dulu diperbaiki, karena kalau sampai dia tidak bisa bernafas, fatal akibatnya, dalam waktu berapa menit dia meninggal dunia. Adapun luka maka masih bisa diakhirkan. Adapun tulang patah maka masih bisa diakhirkan. Kalau dia dokter dan dia mendahulukan perkara yang tidak penting terlebih dahulu, kemudian meninggalkan yang lebih penting, maka ini bukan dokter yang cerdik. Dan seorang alim, seorang dai adalah dokter di dalam masalah ruh, di dalam masalah jiwa. Sebagaimana seorang dokter dunia dia dokter di dalam masalah fisik manusia, maka seorang alim dia adalah dokter bagi jiwa manusia. Sehingga dia harus belajar apa yang dia sampaikan terlebih dahulu kepada umat, dan jangan sampai dia mendahulukan sesuatu yang tidak lebih penting. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari tauhid. Dan ini adalah sir rahasia kenapa para nabi dan rasul dan sampai sekarang para dai mereka mengutamakan masalah akidah, masalah tauhid dibandingkan yang lain. Meskipun harus dicela oleh yang lain terkadang. Dikatakan sedikit-sedikit syirik. Bukan karena apa? Karena memang ini penting di dalam agama kita. Tauhid ini adalah andalan amalan kita, dan dia adalah amalan yang akan memberatkan mizan kita, timbangan kita di hari kiamat.